Shalom. Sebelum mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Yesus. Jadwal ibadah GCKI Sumber tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 20660200646 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GCKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, apa kabar Anda hari ini? Saya percaya berkat Tuhan selalu mengalir untuk Anda sebagai orang percaya. Hari ini di minggu pertama bulan Juli tahun 2020, kita akan menikmati sakramen perjamuan kudus yang mengingatkan kita akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Mari siapkan hati dan pikiran Anda untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya, dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari kita mau memuji dan menyembah Tuhan dengan keyakinan penuh Tuhan beserta kita. Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar? Hari ini mari kita sama-sama memuji nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah saat ini adalah Tuhan yang tidak terbatas ruang dan waktu. Oleh karena itu, dimanapun saat ini kita berada, saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Yes Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kemanakah kami mencari
Saudara, hari ini kita akan membahas tema tangan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19. Mari kita buka firman Tuhan dari Ibrani 12 ayat 26 sampai 28. Saya akan bacakan buat saudara. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberi janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Ayat 26 mengatakan bahwa Tuhan akan menggoncangkan bumi. Apa arti frase kalimat ini? Kata menggoncangkan membuat saya teringat akan peristiwa tsunami di Aceh beberapa tahun yang silam. Laut yang biasanya tenang dan memberikan kenyamanan menjadi momok yang menakutkan karena lempengan bumi di bawah laut berbenturan dan menimbulkan goncangan kepada laut sendiri. Keadaan laut yang tenang menjadi berubah dan timbul gelombang yang dahsyat. Akibatnya masyarakat yang tinggal di pinggir pantai sampai ke kota menjadi panik karena serbuan gelombang air yang tidak diperkirakan. Demikian juga Tuhan menggoncangkan bumi dengan virus corona yang kecil tetapi mematikan. Bumi yang tadinya nyaman, ekonomi yang cukup, kesehatan yang terjaga, menjadi berubah kurang lebih 3 bulan pertama pandemi COVID-19. Di mana-mana di seluruh dunia terjadi ketakutan akan penularan COVID-19 ini. Masyarakat diminta isolasi diri atau diam di rumah, menjaga jarak, pakai masker, dan lain-lain. Yang tidak patuh akan himbauan pemerintah mengalami penularan COVID-19. Apa yang digoncangkan Tuhan saat pandemik ini? Yaitu kuasa mamon atau uang tidak bisa menolong manusia saat pandemik ini. Saya teringat perkataan Yesus dalam Matius 6 ayat 24 berkata, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, kenyataan hidup sebelum masa pandemik berkata, uang adalah segalanya. Tanpa uang kita tidak dapat melakukan apa-apa. Pola pikir ini mempengaruhi semua manusia, termasuk orang Kristen sendiri. Sehingga seringkali keberhasilan hidup diukur dari berapa harta yang dimiliki. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu, Kristus sudah tahu akan hal ini. Persaingan iman antara Yesus dan Mammon akan terjadi di akhir zaman. Uang atau Mammon menjadi berhala menggantikan Yesus Sang Raja. Hedonisme atau gaya hidup mewah yang berlebihan mendorong akan hal tersebut. Timotius meramalkan hal itu dalam surat 1 Timotius 6 dan 2 Timotius 3. 1 Timotius 6 ayat 10 mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 2 Timotius 3 ayat 2 berkata, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudara, saya merenungkan di awal masa pandemik.
ternyata kekayaan tidak dapat menolong orang dari kematian. Data dari Universitas Johns Hopkins di Amerika Serikat mengungkapkan sejumlah hal, namun mungkin yang paling mencolok adalah Amerika Serikat, Inggris, Italia, Prancis, dan Spanyol kini memiliki 70% dari total kematian COVID di dunia. Semua negara itu kaya dan memiliki sistem kesehatan yang canggih. Meski persentase kematian sudah menurun, pukulannya sudah begitu berat dan bahkan potensi ancaman di masa depan tetap nyata. Negara seperti Rusia dan Brasil sekarang terancam masuk dalam negara-negara yang paling parah tersebut. Sementara banyak negara miskin dan berpenghasilan menengah sejauh ini selamat dari kondisi kematian seperti yang dialami negara-negara kaya. Tidak ada penjelasan tunggal untuk memahami hal ini. Saya ambil dari sumbernya kompas.com. Dari situs WFP, berikut ini data lengkap virus corona berdasarkan kelompok ekonomi kelas masyarakat per tanggal 9 April 2020 pukul 23.59 seperti dikutip Detik.com Sabtu tanggal 11 April 2020. Ternyata kelas ekonomi atas mempunyai kasus positif corona sebanyak 1,292 juta 25 kasus, yang meninggal dunia 82.903. Kelas ekonomi menengah atas, kasus positif corona 269.284 orang, meninggal dunia 11.211 orang. Kelas ekonomi menengah bawah, kasus positif corona 30.672 orang, meninggal dunia 1.230 orang. Sedangkan kelas ekonomi bawah, kasus positif corona hanya 2.452 orang dan meninggal dunia 93 orang. Di Indonesia, menurut Dahlan Iskandar, ada seorang kaya di Semarang tidak bisa selamat akibat COVID-19. Bahkan almarhum tidak bisa dirawat di rumah sakit VIP karena sudah terisi penuh. Akhirnya almarhum dirawat di kelas 3 dan meninggal serta dikuburkan tanpa diiringi kemewahan. Saudara, yang pertama, tangan Tuhan dalam pandemi COVID-19 ini membukakan pola pikir bahwa uang atau kekayaan atau obat tidak bisa menolong manusia. Hanya Tuhan Yesus saja yang dapat menolong dan kuasa Tuhan tidak tergoncangkan. Sedangkan ilmuwan asal Amerika Serikat yaitu Dr. Tom Frieden mengatakan bahwa virus ini mustahil bisa diatasi oleh dokter. Menurutnya, untuk menyelesaikan kasus ini hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Sumbernya dari Detik Health. Bahkan pengacara terkenal di Indonesia mengatakan saat pandemi COVID, kekayaan, mobil, dan lain-lain tidaklah dapat menolong. Jika Anda hari ini masih mendewakan uang, kembalilah kepada Kristus. Termasuk dampak krisis ekonomi saat ini, hanya Tuhanlah yang dapat menolong saudara, bangsa Indonesia, dan dunia ini. Goncangan kedua yang akan dialami oleh manusia adalah krisis ekonomi, dampak dari pandemi COVID-19. Apakah Anda lebih takut tidak punya duit dibandingkan kena COVID-19? Jawaban itu melambangkan bahwa mamon atau uang sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Ibrani 12 ayat 27 berkata, harus ada perubahan. Kita yang dahulu mengandalkan mamon atau uang harus berubah. Datanglah dan percaya sungguh-sungguh kepada Kristus menghadapi segala persoalan apapun. Saudara, yang kedua, tangan Tuhan mengubah orang sibuk dalam pekerjaan untuk mempunyai waktu yang berkualitas dengan keluarga. Selama pemerintah menetapkan PSBB atau lockdown, banyak kepala keluarga yang sibuk dipaksa untuk bersama keluarga di rumah.
akhirnya mereka berinteraksi secara positif dan menghasilkan hubungan suami dan istri, ayah dan anak menjadi lebih baik. Walaupun statistik mengatakan KDRT meningkat di masa pandemik, tetapi ada hal yang positif terjadi juga di keluarga. Gereja-gereja mendorong ibadah online dilakukan di rumah bersama keluarga, dan kepala keluarga menjadi pemimpin dan imam. Ini mengingatkan kita pada zaman gereja mula-mula, ibadah bukan di gedung atau di luar rumah, tetapi di rumah-rumah mereka masing-masing sambil memecahkan roti. Jika Anda belum melakukan ibadah bersama keluarga, saat ini Tuhan mengingatkan kita untuk melakukan bersama papa dan mama, karena Tuhan sangat mencintai keluarga. Yang ketiga, saudara, di masa pandemik ini, tangan Tuhan menjamah hati orang-orang yang belum percaya, sehingga mereka menjadi percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Banyak cara Tuhan menobatkan mereka. Bisa dengan kesembuhan, bahkan mereka tetap percaya walaupun akhirnya meninggal. Saya teringat kesaksian seorang pilot dari Batik Air yang masuk Wisma Atlet karena COVID. Walaupun pilot itu bergumul dengan penyakit dan imannya, tetapi akhirnya pilot ini menjadi berkat buat pasien-pasien di sebelahnya dengan tuntunan Roh Kudus. Saudara, bukan berarti Tuhan Yesus tidak bisa menyembuhkan seseorang dari penyakit COVID-19 ini. Karena 3 bulan kemarin banyak sekali pendeta meninggal karena sakit COVID ini. Tuhan berkuasa juga menyembuhkan, tetapi semua ini dalam rencananya. Sebentar kita akan menyaksikan seseorang yang disembuhkan Tuhan dari COVID-19. There was 2 nights particularly in the hospital when I honestly didn't know whether I would make it or not. I was under incredible pressure. Got drips up and all that they needed to do. But I remember those nights particularly really crying out to the Lord and asking Him to help me. And asking Him to even supernaturally just do something that would encourage me and bring me through. And I remember the next day I had a night from hell. And you got to understand this in the isolation ward. When no one else can get in. When no one else, no pastor, no friend, no family members, when no one else was allowed in, God sent a cleaner. And all of a sudden this cleaner had come in, and he was like a ray of sunshine. And he began to chat to me, and he asked me how I was. And he began to talk to me and say to me about hanging in there. And then we got chatting and we got talking, and he turned around and he said to me that he was a missionary in Nigeria for 14 years. And he began to tell me how God had saved many, many souls through his ministry. And just this last couple of years he had found himself back home in Northern Ireland, and he's encouraging my heart. And he's telling me about souls and about the love of Jesus and the love of God. And I'm just sitting going, wow. When God needs to reach you, he knows exactly who is the right person. And in that moment of time, it was a cleaner. No one else could get in. God sent a cleaner. He left that day, and then he says this as he stood at the door. He says, "Son, can I pray for you?" I says, "Absolutely." And as he began to pray at the door, he couldn't touch me. As he began to pray at the door, he began to ask God, the Holy Ghost, to visit me. He began to ask God to heal my body and touch my lungs. He
He stood at that doorway and he pleaded with God Almighty to spare my life and to continue to use me. And then he left. And what was incredible was that after he left, he periodically would walk past my window and give me a thumbs up. That night, I remember, I started to turn around. Could it have been the prayer of a cleaner? That night, I began to desire a packet of prawn cocktail crisps, Kato. I asked the Lord, because no one could get to me. I says, Lord, is it possible that you could get me a packet of prawn cocktail crisps and a tin of Coke? Because that night I began to turn. The next morning, cleaner came. He brought in a bag, and in that bag was 2 oranges, a tin of Coke, and a packet of prawn cocktail crisps. Don't tell me that God doesn't know. God knows our every need. He knows every desire. And he just passed the bag through the door. He couldn't come in. And he just says it's a gift from the Lord. I sat up. I had them crisps. God is a God, folks, who is personal. He knows the deepest desires of our hearts. He knows what we have need of. I want to encourage you out there today. God knows what you have need of. He knows your heart's desire. He is an incredible Savior. Never underestimate what God can do with you. Thank you to that cleaner. You know who you are if you ever see this. Thank you for hearing the voice of God and reaching someone like me. For you that are saved, keep your eyes upon Him. Turn your eyes upon Jesus. And for you that doesn't know Jesus Christ, I would encourage you, lift up your eyes and look to heaven. And with a cry from your heart, say, God, be merciful to me, a sinner, and go home justified, just as if you had never sinned. May God bless you. May you know the love of Jesus and the power of the Holy Ghost. What a Savior. Amen. Jadi saudara, tangan Tuhan tetap bekerja dalam pandemi COVID, tetapi sesuai rencananya. Saya akan ulangi kembali 3 hal yang hari ini saya ungkapkan, walaupun sebenarnya banyak, di mana tangan Tuhan bekerja dalam pandemi COVID ini. Yang pertama, Tuhan membuka pola pikir bahwa uang tidak bisa menolong saudara di masa pandemi ini. Tetapi hanya Tuhanlah yang sanggup menolong. Kedua, Tuhan menginginkan persekutuan keluarga makin erat satu sama lain, dan di sana Tuhan akan bertakhta. Yang ketiga, Tuhan membawa banyak pertobatan di masa pandemik ini dan kesembuhan yang sesuai dengan rencananya. Nasihat saya, tetaplah taat dan setia kepada Kristus sampai ajal menjemput kita. Ibrani 12 ayat 25 dan 28 mengatakan sebuah nasihat. Janganlah sampai engkau kecewa dan menolak Tuhan di saat kejadian yang kau alami saat ini. Mengucap syukurlah atas hal yang kau alami hari ini. Beribadalah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut kepada Tuhan. Mari saudara, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini, di mana tangan Tuhan tidak pernah berhenti untuk menolong dan memulihkan dan menjamah kami semua.
Tuhan, terima kasih walaupun keadaan COVID pandemi ini membuat kami mungkin stres, tapi tangan Tuhan tetap beserta dengan kami. Sesuai dengan firman-Mu kami mau belajar, supaya fokus kami hanya kepada Tuhan Yesus, bukan menjadi hamba uang. Yang kedua, biarlah kami boleh erat di dalam keluarga, menjadi kepala keluarga yang baik, menjadi istri yang baik, dan anak-anak yang hormat dan takut kepada orang tua. Bahkan pakailah kami Tuhan untuk boleh menjala jiwa. Tuhan, kirimkan orang-orang yang harus dimenangkan di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, kami puji nama-Mu dan kami sembah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah saudara, mari saya undang kita bangkit berdiri bersama untuk menikmati perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur di rumah Anda masing-masing. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau menikmati tubuh dan darah-Mu dalam bentuk roti dan anggur. Hal ini mengingatkan kami bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami dan bangkit pada hari ketiga, bahwasanya Engkau menang atas maut. Ajarkanlah kami untuk memberitakan berita kemenangan ini kepada orang-orang yang belum percaya. Pada saat kami makan roti dan minum anggur, kami diingatkan kembali untuk memberitakan semuanya itu. Tuhan, berkati dan kuduskan kami menerima roti ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah saudara-saudara, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita terima di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus yang kami boleh bersatu jiwa dan tubuh kami ke dalam jiwa-Mu yang kudus. Biarlah apa yang sudah kami lakukan menandakan kami harus memberitakan Injil-Mu kepada orang lain. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil tetap berdiri, mari kita mengucapkan ikrar pengakuan iman rasuli. Sebagaimana gereja di segala tempat dan abad mengaku pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, sebelum mengakhiri ibadah perjamuan kudus, mari kita siapkan diri kita menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan tadakanlah tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara semua yang nonton ibadah online ini. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Setelah ini kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah masing-masing dan dipimpin oleh kepala keluarga. Pokok-pokok doa syafaat yang pertama, bangsa dan negara kita, Presiden Jokowi dan menteri-menterinya di dalam memimpin keluar dari krisis kesehatan dan ekonomi ini. Doakan untuk keamanan dan stabilitas politik dan ekonomi bangsa kita. Yang kedua, doakan juga untuk dokter-dokter dan perawat-perawat. Juga doakan supaya Tuhan campur tangan untuk penurunan jumlah yang tertular. Doakan juga GJKI Sunter. Kami merencanakan awal Agustus 2020 akan memulai ibadah di ruko kembali. Tolong didoakan ini supaya terjadi kehendak Tuhan. Juga GJKI Agape rencana minggu kedua bulan Juli akan memulai ibadah di Gereja Wisma. Kemudian GJKI Nasional, doakan kita akan mengadakan webinar atau seminar lewat Zoom untuk memberkati pendeta-pendeta dan jemaatnya di GJKI secara nasional. Kemudian kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Setelah itu saudara bisa sharing kelompok dan menjawab pertanyaan di bawah ini. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, apa yang Tuhan goncangkan di muka bumi ini menurut Ibrani 12 ayat 26 sampai 27. Ceritakan mengenai tangan Tuhan dalam masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, bagaimana respon Anda tentang campur tangan Tuhan dalam masa pandemi COVID ini? Demikianlah ibadah perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih buat saudara-saudara yang sudah meluangkan waktu beribadah bersama. Tuhan memberkati. Shalom.